Hai adik-adik, shalom. Ketemu lagi nih sama Bang Martin di ibadah sekolah minggu pada pagi siang hari ini. Nah, kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita lipat tangannya, tutup matanya biar Bang Martin yang pimpin doa buat adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami bisa melakukan ibadah walaupun masih dengan secara online Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Bapa berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya Engkau sertai, kiranya Engkau temani ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Bang Martin harap adik-adik semuanya sehat di rumah ya. Sebelum kita masuk ke dalam ibadahnya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu buah lagu Kudaki-daki. Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun serta lautan, Yesus besertaku. Dari awal lagi ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun serta lautan, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita udah mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyi bareng-bareng di rumah adik-adik masing-masing. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sampingku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, adik-adik sikap berdoa sambil kita nyanyikan ref lagu ini sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik masih sikap berdoa, biar Bang Martin yang pimpin doa untuk firman Tuhan untuk adik-adik. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah menyertai pujian-pujian kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Bapa, terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami bisa sampai mendengarkan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Berkati kami di rumah kami masing-masing Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa menjadi firman Tuhan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita udah mau masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Bang Martin mau ngasih tahu kalau misalnya adik-adik harus udah pegang Alkitab di rumahnya masing-masing, supaya kita bisa baca firman Tuhannya bareng-bareng. Kita akan belajar menghargai firman Tuhannya bareng-bareng. Tapi sebelum itu Bang Martin mau tanya dulu nih, adik-adik di rumah semuanya pada rajin baca Alkitab enggak? Atau baca Alkitabnya cuman pas hari Minggu aja? Atau baca Alkitabnya kadang suka malam-malamnya setiap hari? Atau kayak gimana? Nggak tahu, Bang Martin nggak tahu. Tapi di sini juga guru sekolah minggu jarang ngasih ayat hafalan kan. Nah, nanti ayat yang Bang Martin kasih di firman Tuhan pada pagi siang hari ini semuanya harus dihafalin sama adik-adik, dan semuanya harus dikirim ke grup GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi supaya jadi absen buat adik-adik yang mau minta nilai nanti pas misalnya UAS atau UTS atau apapun itu. Jadi guru-guru sekolah minggu semuanya punya absennya. Nah, jadi videonya nanti direkam, adik-adik baca firman Tuhan ini, atau harus ngehafalin, nggak ada baca. Jadi harus ngehafalin firman Tuhan yang abang kasih pada pagi siang hari ini. Terus nanti hari Kamis atau hari Jumat adik-adik kirim ke grup GSPDI Philadelphia Immanuel oleh mami papihnya, mungkin bisa dikirimin supaya jadi absen buat ibadah kita pada pagi siang hari ini. Nah, firman Tuhan kita pada pagi siang hari ini ada di Amsal 7 ayat 1. Sekali lagi ada di Amsal 7 ayat 1. Mari kita baca sama-sama ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Sekali lagi. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Sekali lagi, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Ya, jadi ayat ini nanti dibacakan adik-adik, bukan dibacakan, dihafalkan adik-adik, nanti direkam sama mami papinya, dikirim ke grup GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi paling lambat hari Kamis minggu depan. Oke? Nah, firman Tuhan pada pagi siang hari ini kita akan beri judul Mengikuti Ketetapan Tuhan. Mengikuti ketetapan Tuhan. Boleh ditulis mengikuti ketetapan Tuhan itu apa? Oke. Mengikuti ketetapan Tuhan. Nah, dari ayat ini kita udah lihat ketetapan Tuhan adalah berpegang teguh. Ya, maksudnya berpeganglah pada perkataanku. Berpegangnya harus teguh. Berpeganglah kepada perkataanku. Nah, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Oke.
firman Tuhan pada pagi siang hari ini, berpeganglah kepada perkataanku. Perkataanku apa sih? Emang Tuhan ngasih perkataan apa sih? Nah, mungkin adik-adik pada lupa, nggak tahu bahkan atau lupa gimana gitulah ya. Pokoknya libet abangnya jadinya. Jadi perkataan Tuhan itu bentuknya dalam firman Tuhan. Nah, jadi satu buku ini nih semuanya itu perkataan Tuhan. Walaupun banyak nabi-nabi yang nulis firman Tuhan, tetapi semuanya itu berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. Nah, semua ini perkataan Tuhan. Jadi kalau kita pengen berpegang teguh kepada perkataan Tuhan itu ada semuanya di dalam Alkitab. Jadi Bang Martin kenapa tanya dari awal tadi, adik-adik ada yang sering baca Alkitab atau ada yang jarang mungkin baca Alkitab, itu karena firman Tuhan pada pagi siang hari ini, Tuhan ingin adik-adik sekali lagi selalu membaca firman Tuhan, selalu berpegang teguh kepada perkataan Tuhan. Perkataannya adalah firman Tuhan. Nah, ini semua tentang yang baik dan buruk semuanya ada di dalam Alkitab ini. Jadi adik-adik tahu nanti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, masuk lagi ke ayat yang B, ayatnya yang bagian B, yaitu dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Oke? Misalnya nih, Tuhan perintahkan adik-adik untuk mengasihi. Ya, ada tuh Tuhan perintahkan satu aja dari perintah Tuhan. Adik-adik mengasihi. Nah, mengasihi itu kayak gimana sih Bang? Mengasihi jangan cuma dipraktekkan. Iya, kita mengasihi sesama, kita mengasihi orang tua, kita mengasihi kakak atau mengasihi adik. Tapi harus ditanamkan di dalam hati. Gimana ditanamkan di dalam hati? Misalnya nih, adik-adik baca firman Tuhan. Terus firman Tuhannya isinya tentang mengasihi setiap orang. Misalnya adik hafalin. Kenapa Bang bilang harus dihafalin ayat ini? Adik hafalkan. Setelah dihafalkan terus adik-adik lakukan di rumah adik masing-masing dulu di dalam lingkungan keluarga. Nah, sesudah dilakukan di dalam lingkungan keluarga, nanti adik-adik bisa praktekin ke teman-teman adik-adik nih di sekolah, misalnya yang sekolahnya udah pada offline, yang udah pada belajar di sekolah, semuanya bisa praktekin tuh. Misalnya mengasihi, Tuhan perintahkan adik untuk mengasihi. Setiap hari adik-adik udah baca firman-Nya, udah dibaca, udah hafal, udah ingat dalam hati. Nah, udah diingat dalam hati, oh jadi adik-adik punya acuan untuk bisa mengasihi sesama. Jadi adik-adik nih udah, walaupun misalnya di sekolah gak setiap hari bawa Alkitab kan, tapi adik-adik ingat nih, oh Tuhan selalu mengajarkan kita untuk mengasihi. Ya udah, jadi adik-adik bisa otomatis untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi gitu. Yang pertama kita harus baca firman Tuhan karena itu adalah ketetapan Tuhan, kata-kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itu semua adalah kata-kata Tuhan. Dan yang kedua, yang sudah dibaca tadi, adik-adik bisa simpan dalam hati. Nah, kenapa Abang bilang harus bacanya rutin tiap hari? Karena misalnya kalau adik-adik baca rutin tiap hari satu ayat aja, adik-adik bisa hafal tuh. Udah hafal nanti bisa kesimpan deh dalam hati. Nah, kalau udah kesimpan dalam hati, adik-adik bisa lakukan tanpa harus ada Alkitabnya di depan. Nah, jadi yang firman Tuhan pada pagi siang hari ini mengajarkan bahwa kita harus tahu ketetapan Tuhan. Gimana caranya tahu ketetapan Tuhan? Gimana caranya tahu perkataan Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Nah, jadi kita harus membaca Alkitabnya tiap hari. Ya mungkin kalau misalnya adik-adik mau satu ayat, 2 ayat boleh. Nah, jadi setiap hari adik-adik baca itu aja ayatnya. Nanti sudah teringat dalam hati dan nanti bakal dilakukan ke lingkungan keluarga. Nah, setelah itu dilakukan di lingkungan teman. Dan tanpa lihat Alkitab, adik-adik udah hafal. Oh, Tuhan tuh pengennya kayak gini. Tuhan tuh ingin aku mengasihi gitu. Adik-adik yang masih TK juga yang belum bisa baca, boleh minta bacain ke papa mamahnya, bisa. Minta bacain ke papa mamanya, minta ceritain gimana sih. Nah, biar ngerti. Nah, kalau yang udah pada bisa baca, boleh baca setiap hari.
cukup 1 ayat aja. Jadi Tuhan ingin di penghujung tahun ini ya adik-adik tetap mengikuti perkataan Tuhan, tetap berkenan di hadapan Tuhan, ngelakuin hal-hal yang baik menurut perkataan Tuhan, menurut firman Tuhan. Jadi kita harus taat membaca firman Tuhan. Sekian firman Tuhan yang Abang kasih pada pagi siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk ibadah dan ibadah kami sudah selesai Tuhan. Bapa berkati firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan Tuhan supaya bisa menjadi rema di dalam kehidupan adik-adik di rumah dan juga Tuhan supaya adik-adik bisa lebih rajin membaca firman Tuhan dan bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan acuan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik di rumah kami, di rumahnya masing-masing, supaya mereka bisa hadir lagi di ibadah minggu depan dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Dadah, selamat Natal.